Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran fikih. Apa kabarnya siswa-siswi cerdas? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajarnya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 6, yaitu tentang binatang haram. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang binatang halal. Tentu kalian masih ingat pengertian binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan hikmah mengonsumsi binatang halal. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang binatang haram. Mungkin anak-anak sudah pada tahu nih apa itu binatang haram. Nah, seperti itu. Oke. Kompetensi dasar nih Bapak tunjukkan, dapat dilihat pada layar. Pada teks tersebut ada dua, kemudian indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita hari ini dapat dibaca sendiri ya. Nah, seperti itu. Dan tujuan pembelajaran kita adalah ini. Bapak tayangkan dalam teks berikut. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi binatang haram kali ini? Nah, marilah sama-sama kita perhatikan peta konsep berikut. Yang pertama yaitu ada pengertian binatang haram. Kemudian sumber hukum yang melarang kita untuk mengonsumsi binatang haram. Yang ketiga yaitu jenis-jenis binatang haram. Kemudian yang keempat adalah akibat mengonsumsi binatang haram. Dan yang kelima yaitu langkah-langkah menghindari binatang haram. Dan yang terakhir adalah hikmah menghindari dari mengonsumsi binatang haram. Baiklah anak-anak, marilah kita amati beberapa gambar binatang berikut ini. Anak-anak pasti tahu kan nama-nama binatang tersebut? Ya, benar sekali. Binatang tersebut adalah binatang yang diharamkan oleh syariat Islam. Contohnya ular nih. Kenapa diharamkan ular? Diharamkan karena ular itu adalah salah satu binatang yang harus dibunuh. Nah, penasaran kan dengan gambar yang lain itu mengapa kok diharamkan juga elang itu ya? Tikus juga mengapa? Apa sebabnya kok diharamkan? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita belajar bersama-sama dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, kita belajar tentang pengertian binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal, contohnya ayam, kambing, sapi, dan sebagainya, tetapi pada saat penyembelihannya itu tidak menyebut nama Allah. Nah, bisa juga menjadi haram. Sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui mana binatang yang diharamkan untuk dimakan. Nah, selain itu, kita juga harus memastikan binatang yang disembelih menyebut asma Allah ya. Dalam menyembelih binatang kita itu
harus menyebut nama Allah, menyebut Allah ya. Kemudian sumber hukum larangan memakan binatang haram. Beberapa ayat dalam Al-Quran membahas tentang jenis-jenis binatang haram. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 dan Quran Surah Al-An'am ayat 145. Dalam hadis juga disebutkan jenis-jenis binatang haram untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 3136 dan hadis riwayat Muslim nomor 1568. Nah, berikut Bapak tampilkan potongan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Anak-anak bisa baca sendiri dan membuka Al-Quran di rumah masing-masing ya. Sambil menyimak video ini, silahkan dibaca. Nah, dalam ayat tersebut ada beberapa jenis binatang haram, yaitu al-maitatu atau bangkai, kemudian ada lahmul khinzir atau daging babi, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, kemudian al-munkhaniqatu atau hewan yang tercekik. Nah, kemudian hewan yang tercekik itu mati. Nah, itu tidak boleh dimakan. Kemudian al-mauquzatu atau hewan yang terpukul. Nah, kemudian mati. Dan al-mutaridiyatu atau hewan yang jatuh kemudian mati. Kemudian ada an-natihatu atau hewan yang ditanduk kemudian mati. Nah, dan yang terakhir ada zubiha alan nusuk, yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, dari hewan-hewan tadi yang mati tercekik, yang mati karena dipukul, jika kalian menemukan hewan yang tercekik dan masih memiliki nafas, nah segera disembelih dengan menyebut nama Allah. Insya Allah binatang tersebut, misalnya ayam tercekik kemudian hampir mati tapi masih ada napasnya, silahkan disembelih dengan menyebut nama Allah. Insya Allah dagingnya menjadi halal. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis binatang haram. Pertama, haram dimakan karena binatangnya sendiri atau haram karena zatnya. Nah, yang disebutkan tadi dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Contohnya adalah babi. Kemudian yang babi ya, semua yang berkaitan dengan babi baik kulit, daging, minyak, lemak dan lainnya diharamkan untuk dimakan seperti itu. Dan dimanfaatkan untuk keperluan apapun. Kalau udah mengandung unsur babi itu jadi haram. Misalnya masak menggunakan minyak babi, itu makanannya menjadi haram. Kemudian ada anjing. Ia diharamkan karena termasuk al-khaba'its, sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Kemudian semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet dan beruang. Nah, kemudian ada semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya, seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak dan kelelawar. Itu haram dimakan semua itu ya. Kemudian ada binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal dan burung gagak. Nah, seperti itu. Tadi di awal Bapak tampilkan beberapa gambar yang ada hubungannya. Sekarang kita mengetahui mengapa hewan itu diharamkan. Kemudian ada binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Di antaranya binatang tersebut adalah lebah. Lebah itu tidak boleh dibunuh dan haram dimakan. Ya, karena dia itu adalah hewan penghasil madu.
jadi dilarang untuk dibunuh, jadi haram dimakan. Kemudian ada burung suradi, kemudian ada katak. Ini katak ternyata ya tidak boleh dibunuh dan haram dimakan. Kemudian semut. Nah, semut nih yang sering kita jumpai di rumah, gelas kita biasa tempat minum tuh. Dan burung hut-hut. Nah, kemudian binatang yang menjijikan. Ya, menjijikan. Semua yang menjijikan termasuk binatang seperti cacing, kutu busuk dan sejenisnya, ulat, rayap, kaki seribu, belatung dan sejenisnya itu haram untuk dimakan. Kemudian kita akan mempelajari tentang binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Ya. Pertama adalah binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Contohnya ayam. Ayam disembelih tidak menyebut nama Allah. Tidak ada niat, tidak berniat untuk menyembelih atas nama Allah. Nah, itu bisa menjadi haram. Kemudian bangkai, yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih, mati sendirinya. Atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Nah, atau disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti penyembelihan yang dipersembahkan kepada dewa atau ritual kesyirikan lainnya. Kemudian ada jalalah. Jalalah yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis, seperti bangkai atau kotoran lainnya. Jadi binatang ini suka makan yang kotor-kotor dan najis-najis, ya. Jadi haram binatang itu dimakan. Kemudian keledai jinak. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Setelah kita mempelajari pengertian, sumber hukum yang melarang dan jenis-jenis binatang haram, kita juga harus mengetahui tentang cara menghindari binatang haram. Makanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Apabila jumlah yang dikonsumsi banyak makanan yang halal, maka akan muncul kreativitas dan pikiran-pikiran yang positif. Tetapi sebaliknya, apabila jumlah yang dikonsumsi lebih banyak makanan yang haram, tentu akan menimbulkan pikiran dan perilaku yang negatif. Supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Antara lain yaitu selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Kemudian kita harus mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik itu dari internet, dari mana-mana saja yang bisa kita akses, ya. Kemudian mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis tentang makanan haram dengan baik dan benar, sehingga kita memiliki iman yang kuat serta mampu menghindari makanan haram atau binatang-binatang yang haram. Kemudian kita harus meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan sebaliknya, ya. Kemudian kita harus meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan selalu membawa mudarat bagi tubuh. Nah, kemudian kita harus menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dimanfaatkan yang lain, tidak semuanya boleh dimakan. Allah ciptakan itu tidak semuanya boleh dimakan. Ada manfaat-manfaat tersendiri, ya. Allah sudah mengatur itu semua. Nah, ini yang penting. Bergaul dengan orang yang soleh, yakni orang yang taat pada ajaran Islam. Insya Allah kita mendapat tuntunan dan bimbingan. Kemudian tidak menggunakan obat dari hewan yang haram, misalnya ular untuk pengobatan dimakan misalnya, itu tidak boleh, ya. Carilah obat yang halal dan telah dia mendapat sertifikat halal itu.
Nah, sekarang kita akan mempelajari akibat mengonsumsi binatang haram. Tahukah kalian, amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh dapat hilang begitu saja pahalanya. Hanya karena pelakunya itu mengonsumsi binatang haram. Nah, ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram, makan makanan dari binatang haram tadi. Yang diantaranya itu dapat merusak organ tubuh yang memakannya. Kita kalau makan makanan haram itu merusak organ tubuh. Nah, kemudian kita dapat terjangkit penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Nah, seperti itu. Nah, tidak ada keberkahan dalam hidupnya kalau sudah begitu ya. Kemudian dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Ini efeknya. Kemudian susah menerima ilmu kebenaran. Nah, seterusnya akan mendapat murka dan azab dari Allah ya di dunia dan akhirat, dan dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Ini akibatnya, bayangkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan cara menghindari dari mengonsumsi binatang haram dan apa saja akibatnya jika kita memakan binatang yang diharamkan. Selanjutnya adalah hikmah menghindari mengonsumsi binatang haram. Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada isyarah hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah yang terkandung antara lain, babi diharamkan karena di dalamnya itu mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam tubuh manusia dan akan merusak alat pencernaan. Nanti kita bisa aja sakit. Kemudian diharamkannya bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Kemudian binatang yang menjijikan atau kotor diharamkan karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah, tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dan memukul hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh pengembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang dilupa dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antara dua kerbau, mengadu antara dua kambing, atau mengadu ayam sehingga matilah binatang-binatang tersebut atau hampir mati. Nah, itu tidak baik ya, jangan dilakukan seperti itu. Kemudian binatang yang disegap atau dimakan oleh binatang buas, di dalamnya terdapat unsur pengharaman bagi manusia dan kebersihan. Nah, tidak bersih kalau sudah diterkam oleh binatang buas itu, sisa-sisanya itu ya. Nah, di mana hal tersebut itu biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Nah, mereka dulu orang jahiliyah itu suka makan bangkai, suka makan bangkai atau sisa-sisa daging yang dimakan oleh binatang buas seperti kambing, unta, sapi dan sebagainya. Kemudian hal tersebut diharamkan oleh Allah buat orang yang mukmin. Nah, dari kelima hikmah di atas dapat disimpulkan bahwa diharamkannya makanan dari binatang oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah itu terhadap hambanya sangatlah besar. Nah, seperti itu. Ya, baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita senantiasa terhindar dari binatang haram, agar kita selalu sehat, baik jasmani maupun rohani. Ya, oke, sampai di sini dulu pembacaan kita. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin.